Apakah kamu pernah merasa seperti terbangun dari tidur, namun tubuhmu tidak dapat bergerak sedikit pun, dan badan kamu membeku kaku seperti patung? Atau kamu sadar dari tidur Anda tetapi hanya mata Anda yang bisa bergerak, dan kamu melihat sosok hitam atau sosok yang menyeramkan di pojok kamar kamu? Kamu pun ingin lari tetapi badan Anda tidak bisa bergerak sama sekali. Kamu pun panik, merasa gelisah, dan berkeringat. Karena ada sosok yang menyeramkan di sana pun kamu berjuang mati-matian untuk menghindar dari makhluk itu. Tetapi dada kamu dan napas kamu merasa sesak. Kamu pun pasrah dengan hanya menutup mata. Dan ya, itulah yang sering disebut sebagai ketindihan atau hantu tidur dalam masyarakat Indonesia. Dan dalam sains ini dinamakan sebagai sleep paralysis. Dan kalau hantunya kayak gini mah ya dalam video ini kita akan menjelajahi fenomena yang sering dikaitkan dengan hal-hal mistis ini dan mencoba memahami sisi ilmiah di baliknya. Selamat datang kembali di channel kita yang selalu menggali lebih dalam tentang misteri dan keajaiban di sekitar kita. Kali ini kita akan membahas topik yang mungkin sudah sering kamu dengar, yaitu ketindihan. Apakah itu benar-benar terkait dengan hal-hal mistis ataukah ada penjelasan ilmiah yang lebih masuk akal? Mari kita cari tahu. Kita akan mulai dengan memperkenalkan apa itu ketindihan dan bagaimana fenomena ini sering diinterpretasikan dalam mitos dan cerita rakyat Indonesia. Dari kisah-kisah horor hingga cerita tentang makhluk halus yang dituduh sebagai penyebab ketindihan, mari kita telusuri bagaimana budaya populer mempengaruhi persepsi tentang fenomena ini. Pasalnya fenomena ini diasosiasikan dengan kehadiran makhluk halus atau hantu di atas penderitanya. Hal ini didasarkan sejumlah pengakuan yang mengklaim melihat sosok bayangan atau hantu yang merasakan tekanan di dada atau merasa ada yang memegang leher mereka. Dipercaya mitosnya bahwa hantulah yang mengganggu tidur manusia. Justru mitos tersebut datang pertama kali dari Eropa, negara yang dianggap paling erat dengan rasionalitas dan ilmu pengetahuan. Istilah mer dalam kata nightmare berasal dari istilah kawasan utara Jerman yang bermakna kekuatan supernatural yang menanda seseorang yang punya terjadi lemas. Bahkan di kebayaan lainnya, sleep paralysis dikaitkan dengan ulah para penyihir atau santet. Di tanah air, penjelasan saintifik mengenai fenomena melibatkan keberadaan gaib tidak pernah dianggap penting. Sederhananya, kita lebih menyukai mitos daripada alasan ilmiah ketika memahami berbagai peristiwa, dan mereka sering melihat bahwa ada hantu atau sosok hitam yang menyeramkan, padahal itu adalah sugesti otak karena kita ketakutan. Sleep paralysis terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah hypnagogic sleep paralysis. Ketindihan ini terjadi menjelang tidur nyenyak. Jika Anda mengalami ketindihan ini, Anda dalam kondisi sadar, tapi Anda tidak bisa berbicara atau menggerakkan anggota badan Anda. Dan yang kedua adalah hypnopompic sleep paralysis. Ketindihan ini terjadi ketika Anda tiba-tiba tersadar pada akhir masa tidur. Selama tidur, tubuh secara bergantian mengalami dua proses, yaitu gerakan mata cepat atau rapid eye movement atau REM dan gerakan mata tidak cepat atau non-REM. Sebesar 75% tidur adalah non-REM dan sisanya adalah REM. Hypnopompic dapat terjadi jika Anda tersadar dari masa tidur tapi masih dalam proses REM atau rapid eye movement. Dan berikut adalah penyebab dari ketindihan. Mari kita cermati satu-satu agar tidur Anda bisa nyenyak setiap malam. Faktor pertama adalah keturunan. Faktor ini bisa terjadi karena faktor genetik. Jika Anda pernah mengalami ketindihan, kakek nenek atau orang tua Anda juga pernah melakukan hal yang sama. Dan faktor kedua adalah posisi tidur. Ketindihan umumnya terjadi saat tidur dalam posisi terlentang dalam waktu yang lama. Jika Anda mengalami ketindihan, ubahlah posisi tidur menjadi miring ke kanan, tapi pastikan posisi bantal nyaman untuk leher agar Anda tetap nyaman usai bangun tidur. Dan faktor ketiga adalah jam tidur. Waktu tidur yang tidak teratur juga menjadi salah satu terjadinya ketindihan. Jam tidur yang berubah-ubah menyebabkan proses REM dan non-REM berantakan sehingga memperbesar resikonya ketindihan. Oleh karena itu, untuk gaya hidup sehat, Anda harus memiliki jam tidur yang cukup serta teratur. Faktor keempat adalah stres. Tekanan pekerjaan, masalah dengan keluarga akan menyebabkan pikiran stres. Pikiran yang tidak tenang, tidur pun jadi susah. Siklus REM dan non-REM terganggu sehingga timbul ketindihan. Dan faktor kelima adalah penyalahgunaan obat-obatan. Pengguna obat-obatan terlarang sangat gampang mengalami ketindihan, apalagi orang sudah ketergantungan obat terlarang. Biasanya sudah susah tidur. Siklus REM dan non-REM tidak berjalan normal. Dan penyebab sleep paralysis yang lain adalah insomnia,
jet lag, atau shift kerja yang berantakan, post traumatic stress disorder atau PTSD, dan gangguan kecemasan atau gangguan panik anxiety. Pada dasarnya gangguan tidur satu ini dapat tambah besar, namun tentu saja juga tidak perlu diremehkan. Pengalaman yang menakutkan akibat ketindihan ini dapat menyebabkan seseorang mengalami sulit tidur. Lalu bagaimana cara agar tidak ketindihan lagi? Yang pertama adalah memperbaiki pola tidur. Pola tidur penting untuk mewujudkan pengalaman tidur cukup dan berkualitas. Setiap orang memiliki kebutuhan tidur yang berbeda, namun umumnya orang dewasa membutuhkan sekitar 6 hingga 8 jam per hari. Menerapkan jam tidur dengan bangun yang sama juga membantu mengatur ulang jam biologis tubuh sehingga dapat meminimalisir sleep paralysis. Dan cara yang kedua adalah mengubah posisi tidur. Cara agar tidak ketindihan lagi berikutnya adalah dengan mengubah posisi tidur. Umumnya orang yang mengalami gangguan ini berada dalam posisi terlentang, jadi tentu saja tidak salahnya untuk mencoba posisi lain seperti tidur menyamping ke kanan atau ke kiri. Pastikan posisi tidur membuat Anda nyaman sehingga momen tidur Anda tidak terganggu. Dan yang ketiga adalah menciptakan suasana yang nyaman. Untuk menjaga ketindihan, Anda perlu memperoleh kualitas kasur yang baik. Hal tersebut bisa didapatkan dengan menciptakan lingkungan tidur yang nyaman. Sesuaikan pencahayaan dan suhu ruangan. Pastikan Anda juga menggunakan bantal dan kasur yang tepat. Misalnya Anda bisa menggunakan kasur pusat dari Royal Foam yang terbukti memiliki kualitas material baik sehingga mampu menopang tubuh Anda secara sempurna. Dan faktor yang kelima adalah kurangi konsumsi stimulan. Konsumsi kafein terlebih sebelum tidur dapat menyebabkan seorang sulit tidur, bahkan menimbulkan kecemasan. Stimulan lain seperti rokok dan alkohol juga berpengaruh terhadap kualitas tidur sehingga bisa memperbesar kemungkinan Anda untuk mengalami ketindihan lagi. Jadi coba kurangi atau hindari hal-hal tersebut. Faktor yang keenam adalah rutin berolahraga. Olahraga sudah umum dikenal sebagai bagian dari kebiasaan hidup sehat yang baik untuk fisik maupun mental. Cara satu ini juga berguna untuk Anda yang mengalami masalah tidur atau tidur yang tidak berkualitas. Jadwalkan olahraga yang ringan yang rutin. Pastikan konsisten dan Anda memiliki waktu istirahat yang cukup. Setelah menjelajahi fenomena ketindihan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa meskipun pengalaman ini menakutkan, itu sebenarnya merupakan hasil dari proses alami tubuh kita. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang terjadi selama ketindihan, semoga kita dapat merasa lebih tenang dan siap menghadapi pengalaman ini jika terjadi lagi di masa depan. Jangan lupa untuk berbagi pengalaman Anda di bagian komentar di bawah, dan jangan lupa untuk berlangganan saluran kami untuk konten-konten seru lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sekian, terima kasih.